Assalamualaikum, hai teman-teman, balik lagi di channelnya Realita. Kali ini aku akan membahas tentang broken home. Wah, kayak kalau misalnya dari namanya udah berat ya, tapi di sini aku bukan ahli, aku juga bukan pakar ya. Jadi aku bisa dibilang hanya kayak sharing, berbagi pengalaman aja ya, dari background aku juga yang pernah merasakan yang namanya broken home itu seperti apa ya teman-teman. Jadi aku di sini memposisikan dari kacamata pribadi aku. Jadi buat teman-teman yang memang kurang suka sama kontennya bisa langsung skip aja. Tapi buat teman-teman yang pengen stay di konten ini, kita bisa sharing bareng-bareng, oke? Banyak dari teman-teman mungkin ngerasain yang namanya broken home itu kayak merasa dikucilkan atau merasa kayak minderan. Bener nggak sih teman-teman? Ini juga hal yang aku rasakan zaman dulu ya, karena aku juga mengalami broken home itu dari umur aku sekitar 11 atau 12 tahun ya, masih kecil juga, waktu itu masih SD. Jadi aku ngerti banget apa yang dirasain sama teman-teman yang pernah mengalami yang namanya broken home gitu. Tapi bukan berarti broken home ini bisa merusak segala kehidupan kita gitu. Jadi aku pengen banget mematahkan itu. Ada beberapa yang bilang kalau misalnya anak broken home itu pasti nanti bakal hancur, nanti pasti pendidikannya nggak bener atau melenceng gitu ya. Ada yang lari ke obat-obatan terlarang atau minuman keras atau misalnya pergaulan bebas gitu. Aku tuh pengen banget mematahkan itu. Nggak semua anak-anak yang mengalami broken home itu bakalan begitu gitu ujungnya. Dan alhamdulillah aku sendiri sudah membuktikan itu kepada orang-orang bahwa aku nggak seperti yang mereka bilang gitu. Aku juga bisa sukses, aku juga bisa kuliah, aku bisa selesai sekolah gitu, walaupun aku pasti ada di masa terpuruk itu, kayak gitu. Jadi di sini aku akan sedikit menjabarkan apa itu broken home, dan di sini nanti aku bakalan cerita juga pengalaman aku pribadi gimana aku berjuang untuk melewati masa-masa terpuruk dari broken home itu. Nah, broken home sendiri ya, ini aku mengutip dari salah satu artikel. Ini adalah retaknya struktur keluarga karena salah satu orang tua yang gagal menjalankan peran mereka karena perceraian, meninggalkan rumah, atau meninggal dunia. Kondisi ini akan memberikan dampak buruk kepada anak. Ada juga di mana kondisi orang tua ini tidak bercerai, tapi struktur keluarga tidak utuh karena salah satu orang tua meninggalkan rumah atau tidak memberikan kasih sayang lagi dengan anak atau pasangannya. Contohnya adalah ya, salah satunya, ini mohon maaf banget ya, orang tua sering bertengkar sehingga struktur keluarga tersebut tidak sehat lagi secara psikologis. Nah, keluarga yang broken home juga ini dapat ditandai dengan ciri-ciri. Apa saja ciri-cirinya? Yang pertama adalah kedua orang tua bercerai atau berpisah ya. Itu secara mungkin secara hukum bercerai gitu kan ya, legal, ataupun mungkin ya pisah nggak tahu kemana tanpa ada kejelasan. Kemudian hubungan kedua orang tua sudah tidak baik lagi. Selanjutnya orang tua tidak memberi kasih sayang dan perhatian kepada anak. Yang selanjutnya orang tua sering meninggalkan rumah, sering terjadi pertengkaran, suasana rumah tidak harmonis. Yang terakhir adalah salah satu orang tua meninggal dunia, seperti yang sudah aku sebutkan tadi di awal. Nah, dampak apa sih yang akan dirasakan anak ketika terjadi broken home? Yang pertama adalah mengalami kesedihan yang berkelanjutan. Karena anak sadar bahwa apa yang dirasakan, yang dilalui gitu ya, keluarganya itu akan hancur dan tidak akan utuh kembali. Yang selanjutnya, menyalahkan dirinya sendiri sebagai penyebab perpisahan.
Ada beberapa mungkin yang pernah merasakan ini, tapi untuk aku pribadi, aku nggak pernah menyalahkan diri aku sendiri. Aku mencoba memahami aja apa yang terjadi, walaupun waktu itu aku masih sangat kecil, jadi masih butuh meraba-raba untuk mengerti apa sih broken home, apa sih keluargaku ini lagi kenapa, kayak gitu. Dan aku berharap juga teman-teman jangan pernah nyalahin diri sendiri kalau misalnya orang tua kalian itu nggak bisa sama-sama lagi. Yang selanjutnya menjadi lebih posesif ya dalam lingkungan pertemanan ataupun percintaan. Posesif sih enggak ya, kalau aku lebih ketakut ya, ketakut karena aku ngelihat cerminan orang tua aku yang orang yang menikah aja itu bisa berpisah gitu. Apalagi cuman sekedar teman ya, sahabat, atau bahkan cuman sekedar pacaran. Pacaran itu kan gak ada ikatan apa-apa gitu kan ya, maksudnya ikatannya hanya dua orang yang saling mencintai gitu. Orang menikah aja bisa berpisah, apalagi orang yang pacaran. Kayak lebih ketakut sih ya, takut untuk menjalani hubungan kayak gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah sulit percaya dengan orang lain. Jadi menurut sebuah penelitian, anak broken home ini akan sulit percaya dan akan selalu membawa rasa kayak dia tuh kayak bakalan dibohongi gitu. Ya aku juga nggak tahu, kalau aku sih ngerasanya nggak seperti itu banget ya, karena ini balik lagi ke orangnya masing-masing, pasti akan beda-beda gitu. Nah, perasaan sulit menaruh kepercayaan pada orang lain ini dapat menyebabkan anak mudah frustasi dan sering berkecil hati saat berhubungan dengan orang lain. Kalau aku lebih ke minder, teman-teman, minder gitu kan kalau ngelihat teman-teman aku yang orang tuanya lengkap ya. Aduh, jadi agak sedih sih ya, tapi ya udah, itu udah masa lalu banget. Jadi kalau misalnya nih contohnya aja, kalau ambil rapot ya ambil rapot, karena dulu aku tinggalnya di rumah kakek nenek aku ya. Jadi ya semenjak orang tua aku berpisah gitu, aku tinggal sama kakek nenek aku. Jadi yang keseringan ke sekolah itu kakek aku, almarhum juga. Sesekali mamaku juga pernah ambil gitu kan. Kalau ngeliat gitu kan ya, teman-temanku yang orang tuanya datang lengkap bareng-bareng, terus mereka pulang bareng, naik mobil atau naik motor mereka sama-sama gitu kan ya, itu agak minder gitu. Aku tuh ngerasa kayak gimana sih rasanya punya keluarga yang utuh kayak gitu, harmonis gitu, gimana sih rasanya. Apalagi kalau misalnya main nih ke rumah temen gitu kan ya, terus di rumahnya ada papanya, ada mamanya, ada adiknya, ada kakaknya gitu kan, mereka satu keluarga tinggalnya di situ semua gitu. Itu hal yang nggak bisa aku rasain pada saat itu gitu. Jadi kayak ya sedih, minder juga ya, pasti teman-teman juga ngerasain ya mungkin ada yang merasakan hal yang sama kayak aku. Yang selanjutnya adalah kehilangan kasih sayang. Kalau kehilangan kasih sayang ini pasti akan dirasakan anak-anak yang broken home ya, karena yang namanya orang tua udah pisah, nggak semuanya orang tua yang pisah itu pisahnya baik-baik gitu. Ada juga yang nggak baik-baik, akhirnya mereka tidak punya hubungan apa-apa lagi gitu. Jadi kayak ngurus anak juga udah masing-masing gitu. Kayak misalnya kalau udah ikut ibunya ya udah ikut ibunya aja, kalau ikut ayahnya ya ikut ayahnya aja. Tapi kan ada juga nih yang pisah tapi mereka masih saling komunikasi untuk ngurus anak sama-sama. Nah itu mungkin yang bisa mengurangi dampak dari si anak itu kehilangan kasih sayangnya gitu. Jadi dia tetap dapat kasih sayang si ibunya, tapi tetap juga dapat kasih sayang dari si ayahnya ini gitu. Misalnya minggu ini di rumah ibu, minggu ini di rumah ayah kayak gitu. Jadi kayak ada masih komunikasi gitu di antara keduanya. Tapi kan kalau misalnya yang nggak baik-baik kan ya udah, kalau udah ikut ayah aja, kalau udah ikut ibu aja gitu. Jadi kayak ya beda-beda ya semuanya. Kemudian tidak punya identitas diri. Jadi si anak broken home yang punya mental lemah, dia ngerasa hidupnya itu nggak seberuntung orang lain. Seperti yang aku bilang tadi, dia nggak punya identitas diri yang kuat. Jadi mudah depresi juga dan merasa dirinya tidak berharga. Ini yang cenderung bahaya banget menurut aku, karena aku ada
pernah ada di titik itu, tapi alhamdulillah aku punya teman-teman yang support banget, sahabat-sahabat yang baik banget gitu kan ya, saudara-saudara juga yang ya nggak semua saudara ya beberapa saudara yang emang baik gitu kan ya, jadi akunya juga ikut kuat gitu, nggak meratapi kesedihan terus menerus gitu kan ya, karena jadi korban anak broken home gitu, jadinya nggak pernah punya ada perasaan nggak berharga sampai depresi, itu nggak pernah sih. Tapi mungkin menurun di sekolah ya, prestasinya tuh menurun di sekolah itu ada momennya gitu. Jadi dulu waktu SD ya, waktu SD aku tuh langganan banget dapat ranking 1, kalau nggak 2 ya, pokoknya tuh sama teman aku tuh, kalau nggak aku 1 dia 2, dia 1 aku 2 gitu. Jadinya termasuk yang alhamdulillah prestasi aku di sekolah pas SD itu bagus. Tapi ketika udah ada keretakan itu ya di rumah, aku sedikit kebawa pikiran. Ya menurut cerita guru aku tuh sering bengong sendiri, sering melamun, terus nggak fokus juga, jadi ngerjain sesuatu juga jadinya pelajarannya tuh kayak nggak masuk aja gitu ke otak aku, dan akhirnya aku di situ merasakan yang namanya nilai turun gitu. Yang biasanya aku bisa dapat ranking 1 atau 2, ini melesat jauh ke ranking 7 atau 8 gitu. Ya, walaupun masih 10 besar ya, tapi tetap aja yang namanya biasanya aku bisa gitu kan, ini jadi nggak bisa gitu. Ya, sedih sih di masa-masa kayak gitu. Tapi alhamdulillah aku punya lingkungan yang support aku banget gitu. Yang terakhir adalah trauma untuk menjalin hubungan dengan orang lain. Nah, ini adalah kondisi parah dari broken home ya, paling terparahnya. Jadi, kalau misalnya udah trauma kayak gini, dia akan kesulitan mencari teman atau menjalin hubungan sama teman gitu, apalagi sama pasangan mungkin gitu kan ya. Jadi akan ragu dan takut banget membangun hubungan baru atau berkeluarga nantinya. Aku juga sempat ada perasaan kayak gitu, cuman seiring berjalannya waktu aku tuh bisa mendamaikan diri gitu. Nggak boleh kayak gitu, karena hidup akan terus berjalan gitu. Aku anggapnya itu udah masa lalu aja kayak gitu. Nah, ada beberapa hal yang bisa mencegah dampak broken home pada anak ya. Di sini seperti yang aku kutip, yang pertama adalah hindari memperlihatkan keributan di depan anak ya, itu penting banget. Karena anak itu mudah meniru ya, jangan sampai dia meniru gitu orang tuanya seperti itu. Karena nanti takutnya dia akan melakukan seperti itu kepada orang lain, itu bahaya banget. Yang kedua, ajari anak untuk berpikir positif. Selanjutnya, jangan biarkan anak menyalahkan dirinya sendiri ya, karena namanya anak itu nggak pernah salah gitu kan, dia ada aja karena orang tuanya, ya nggak sih? Masa ketika orang tuanya pisah terus anak yang disalahin, itu salah besar banget sih. Kemudian luangkan waktu untuk mendengarkan curahan hati anak, ini penting banget ya. Jadi kayak misalnya dengerin curhatan dia tentang sekolahnya, atau tentang apa yang lagi dia rasa, apa yang lagi dia pengen, itu penting banget. Karena aku tidak merasakan itu teman-teman, aku dulu suka mendem aja gitu. Oh sedih. Tapi oke, tahan ya. Tapi aku mencoba untuk kuat aja gitu pada saat itu. Kemudian ajari anak untuk mencoba hal-hal baru yang menyenangkan ya, mungkin dari pihak ibu atau ayahnya gitu kan ya, saling mengajari. Kemudian menjaga keharmonisan keluarga, ini kayaknya yang paling sulit ya, apalagi kalau misalnya berpisahnya itu nggak baik-baik. Kalau baik-baik yang seperti aku bilang, mungkin ini akan bisa diwujudkan gitu. Jadi si anak ini merasa bahwa orang tuanya ya masih utuh aja walaupun tidak satu rumah kayak gitu. Nah, kondisi terburuknya ini jangan sampai ya, kalau misalnya psikisnya terganggu, ini harus cepat dibawa ke psikologi anak.
karena yang ahlinya akan lebih tahu ya tentang psikis atau psikologi si anak ini lagi kenapa. Nah, kalau aku sendiri teman-teman, fase yang aku rasakan saat menjadi korban broken home dulu ya, ini masa lalu aja, kita ngomongin pengalaman. Yang pertama ya, aku ngerasain bahwa kenapa sih harus cerai gitu, kenapa sih harus pisah gitu kan. Awalnya tuh nggak nerima gitu, kayak aku ada penolakan dari diri aku gitu. Yang kedua, sedih, kecewa, itu pasti ya. Aku tuh sering menangisi keadaan, sering ngelamun ya, seperti yang aku bilang tadi, tiba-tiba nangis, tiba-tiba keinget, bisa nggak sih gitu kan kalau orang tuaku balik lagi kayak gitu, lebih ke kayak gitu. Nah, fase yang ketiga, aku mulai memahami situasi. Jadi belajar cari tahu apa masalahnya dan kondisinya itu seperti apa gitu. Nggak lagi ada pikiran, pokoknya mama sama papa harus satu lagi gitu, harus bersatu lagi, harus balik lagi, harus satu rumah lagi kayak gitu. Aku jauhkan dulu pikiran itu, tapi aku lebih ke memahami situasinya seperti apa. Fase yang terakhir adalah mengerti dan menerima, lebih ke berdamai gitu ya sama diri sendiri. Karena aku punya pikiran gitu kan ya, orang tua bercerai itu adalah bukan akhir dari segalanya. Kayak gitu teman-teman. Nah, dampak buruknya yang seperti sudah aku bilang tadi, ini aku rangkum ya, ada 5 dampak yang pernah aku rasakan. Yang pertama itu sudah pasti prestasi di sekolah menurun, kemudian aku juga jadi banyak ngelamun, terus sering membandingkan diri dengan orang lain yang tidak broken home, terutama kayak teman-teman gitu, teman-teman dekat yang atau saudara-saudara yang punya keluarga yang utuh. Wah, itu kayak suatu momen yang kayak sedih banget gitu, nggak tahu kenapa pada saat itu ya. Yang keempat, aku selalu minder ya, apalagi sama teman-teman atau saudara yang punya keluarganya tuh harmonis banget, itu minder banget, itu super minder banget. Yang kelima, itu adalah sensitif ya, sensitif dan mudah menangis, apalagi kalau misalnya ngebahas soal ini dulu ya. Kalau sekarang alhamdulillah udah nggak lagi, karena aku udah berdamai gitu kan ya, udah lupa banget gitu, maksudnya udah nggak mau inget-inget gitu kan, cuma dijadikan pelajaran aja. Nah, waktu itu aku sensitif banget dan mudah nangis kalau misalnya bahas ini, apalagi awal-awal gitu kan ya, baru-baru terjadi broken home itu, wah sering banget nangis kayak gitu. Hikmah yang bisa diambil dari broken home ini, broken home itu ngajarin aku supaya jadi pribadi yang mandiri ya, yang kuat, dan juga belajar ikhlas gitu. Itu yang aku dapetin dari orang tuaku yang broken home ini kayak gitu. Broken home juga bisa menjadi pelajaran ya buat aku pribadi untuk lebih berhati-hati dalam memilih teman maupun pasangan kayak gitu pada saat itu gitu. Dan alhamdulillah aku dapat pasangan yang luar biasa banget gitu kan, yang memang ngerti keadaan aku seperti apa ya dari awal sampai sekarang itu, wah alhamdulillah. Dan alhamdulillahnya bisa punya teman-teman yang juga mengerti keadaan aku. Dampak yang paling aku rasakan ketika menjadi anak broken home ya, aku jadi lebih, pada saat itu jadi lebih betah di rumah ya, terus punya sedikit teman, cuma sedikit aja, bisa dihitung pakai jari. Tidak mudah menyukai orang lain, dan bisa membuat diri aku bahagia dengan hal-hal yang sederhana apapun itu. Kayak misalnya aku suka makan gitu ya, aku makan. Aku suka nonton film, aku nonton film. Jadi biar bisa melupakan kesedihan itu, kayak dialihkan gitu pikirannya gitu. Jangan mikirinnya tentang sedih karena broken home aja gitu, karena masih banyak hal-hal yang bisa bikin aku bahagia di luaran sana. Oke teman-teman, itu dia tadi mungkin sedikit sharing aku tentang broken home. Aku juga salah satu yang pernah menjadi anak broken home. Di sana, di sini, dimanapun pasti banyak yang namanya anak broken home, jadi kamu nggak sendirian ya. Aku juga pernah mengalami, yang lain juga pernah mengalami. Aku cuma bisa nyemangatin aja buat teman-teman yang memang mengalami hal ini ya, harus tetap kuat, harus tetap tegar, dan bisa
menerima keadaan, berdamai dengan diri sendiri gitu. Karena broken home itu bukan akhir dari segalanya. Oke teman-teman, terima kasih buat teman-teman yang udah mendengarkan dan menonton Kacamata di episode kali ini. Semoga konten kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Kalau misalnya teman-teman juga pengen cerita ya, bisa tinggalin jejak di kolom komentar di bawah. Satu kalimat yang aku kutip ya teman-teman, untuk menyemangati kita semua, buat anak-anak broken home khususnya, jangan biarkan masa lalumu menghambat mimpi dan cita-citamu. Ingatlah bahwa broken home bukanlah broken dream. Sampai ketemu di konten Kacamata selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.